Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kita semua. Bertemu lagi bersama kita di podcast kita Pelika. Untuk podcast kali ini seperti biasa ya, kita akan membahas seputaran pilkada, pilkada serentak 2020 yang diadakan di se-Indonesia ya. Nah, jadi untuk tepatnya ya bulan Desember nanti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang akan diadakan di tanggal 9 Desember 2020. Kita Pelika sudah kedatangan tamu yang sangat spektakuler, luar biasa ya. Nah, karena di sini ganteng-ganteng ya. Oke, wajahnya menawan dan masih milenial tentunya. Nah, jadi di sini para tamu ya mewakili sebagai tim ya, tim pasangan calon nomor 4 yaitu Aman. Nah, jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, sebenarnya bukan pertanyaan sih, kita terlebih dahulu memperkenalkan diri gitu. Ya, jadi tim tamu nanti akan memperkenalkan diri siapa sih mereka ini gitu, kepada penonton tentunya. Oke, langsung saja ya, dari masing-masing individu ya, memperkenalkan diri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri, saya dipercayakan menjadi tim Kecamatan Pasir Kapas untuk nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke tim selanjutnya ya, atau individu selanjutnya untuk memperkenalkan diri. Oke, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandi Irawan. Saya alhamdulillah dipercayakan sebagai ketua milenial pasangan nomor 4 yaitu Bapak Abrizal Sintong dan Bapak Haji Sulaiman atau disingkat Paslon Aman di pilkada serentak se-Indonesia khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi itulah perkenalan dari saudara Wandi ya. Oke, jadi kita lanjutkan ke individu selanjutnya ya. Untuk penekanan diri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, kalau nama asli Koherotenain, biasa dipanggil di media sosial bahkan di jalanan itu Vito Viero. Bang Vito yang biasa dikenal Vito. Alhamdulillah saya dipercaya oleh tim kabupaten untuk bagian pemantau yang di kecamatan untuk pemilu kada di bulan pemilu kada serentak se-Indonesia khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi itulah perkenalan ya sedikit tentang tim ya, tim yang memantapkan pilihannya di nomor 4. Oke. Bagaimana ininya? Gayanya? Oh, apa? Ya, gini. Iya. Boleh kami sampaikan. Oh, boleh, nggak masalah. Mau disampaikan yel. Oh, ternyata ada yel ya untuk tim sendiri. Oke, boleh. Jadi yel kami kan ini memang dari kabupaten menginstruksikan kepada seluruh tim ya. Oke. Rokan Hilir aman.
aman bersatu, aman berjuang, aman menang. Oke. Agak-agak merinding ya dengar ya. Bersatu, berjuang, menang. Iya, karena makna itu sangat dalam gitu. Dalam gitu ya, terpesona. Ada 3 apa kan? Iya, ada 3 poin yang penting yang ditekankan di sana. Harus. Intinya Menang. aman. Aman menang. kan Ya. kamu bacakan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ya, pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan awal ini kayaknya langsung wow gitu. Nah, langsung wow, tapi jangan kaget ya dengan pertanyaan pertama ini gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah why? Mengapa sih memantapkan diri di nomor 4? Pasti ada alasannya. Jelas. Oke, nah sekarang boleh dijelaskan kenapa sih kalian memantapkan di nomor 4? Dari siapa dulu? Biar saya jelaskan sedikit. Oke, dari Bang Dari Vito. Bang Vito lah. Ya. Nanti baru dari Wan Asri kan? Ya boleh yang donasi baru Bang Andi. Alasannya sederhana. Selama ini udah beberapa kali untuk pemilu kada, untuk khususnya Kabupaten Nokan Hilir, dari zaman Anas Makmun, yang pertama kali siapa namanya? Tamrin Hasim, Anas Makmun, Suyatno, masuk yang keempat ini, insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi yang membuat kami simpatik, membuat kami tertarik itu adanya kolaborasi antara daratan dengan pesisir. Nah, jadi karena selama ini dari zaman Wan Tamrin, Haji Anas Makmun sampai Haji Suyatno itu tidak ada kolaborasi antara pesisir dengan daratan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau calon bupati kita, Bapak Afir Yasinto dan Wakil Haji Sulaiman itu dia benar-benar dekat dengan masyarakat. Itu poin pentingnya, dekat dengan masyarakat. Dia tidak pernah memandang suku, ras, agama ataupun sosial yang bergaul seperti itu. Jadi dan ada lagi yang ketiganya. Nah, yang ketiga itu yang penting juga. Oke, yang ketiga yang penting. Beliau ini Bapak Afrizal Sintok ini adalah pengusaha sukses. Pengusaha sukses kontraktor dari Chevron. Sementara wakil itu mantan dari birokrat. Beliau kepala bidang di kantor bupati ya. Di kantor bupati. Kepala dinas. Jadi di sini kolaborasi yang sangat bagus. Seperti Bapak Afrizal Sintong, beliau bagian ketenagakerjaan khususnya untuk melindungi lantia. Sementara Pak Wakil dia manajemen sistem pemerintahan di Kabupaten Nokan Hilir. Seperti itu pendapat dari saya. Oke, nah jadi itu alasan mengapa Bang Vito ya memantapkan di nomor 4. Nah artinya sinergi ya antara paslon pasangan paslon sendiri ya, sinergi. Oke. Nah kita lanjut ke selanjutnya, siapa yang mau duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri simpati kepada beliau, menengok beliau. Pokok simpatilah bagi kita, bagi Nasri simpati kepada beliau. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat, padat, tepat. Jelas ya. Oke. Kalau amat ini singkat, padat, tepat. Bukti kan. Iya. Selanjutnya kita ke Saudara Wandi ya, yang paling muda ya. Paling milenial juga. Oke, kita dengar dulu kenapa sih Saudara Wandi sendiri memantapkan di nomor 4. Paling muda, paling ganteng lah. Oke, saya dengar masih mahasiswa juga ya. Bisa lah. Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tadi tertarik dengan jawaban kedua dari tokoh yang
sama-sama kami hargai di dalam tim, khususnya tim paslon nomor 4 ini, dari Wak Nasri, salah satu tokoh yang kami percayai menjadi ketua tim Aman, ya Bapak Aprizal Sintong dan Aman di Kecamatan Pasir Limo Kapas ini. Dan jawaban dari Abang Davito, ya, kami sempat baru tadi saya tahu nama asli beliau kan. Ya, saya dari pertama saya kenal beliau sampai sekarang ini saya tahunya Bang Vito. Ya, kan? Baru sekarang saya tahu nama asli beliau. Memang acara ini luar biasa kan. Mendekatkan satu sama lain. Acara ini luar biasa saya katakan, karena kami yang dari tim aja baru tahu nama beliau kan. Jadi dari jawaban Wak Nasri yang mungkin dari pembawa acara menganggap singkat, padat, tepat, saya tambah satu lagi bukti. Oh, masih ada bukti ya. Memang singkat, padat, tepat, bukti. Karena Pak Wak Nasri ini dikenal memang power di lapangan. Beliau tak kayak mana ya? Beliau tak sibuk dengan narasi, argumentasi, enggak sibuk. Dia lebih monoton terhadap pergerakan di lapangan. Sampai-sampai beliau, kami kehilangan beliau nih. Ya, kami kehilangan beliau udah di Sungai Daun. Memang luar biasa lah. Berarti kayak ini ya, saya pernah dengar slogan itu, kerja. Seperti itu bukan? Kurang lebih. Hampir ya. Tapi lebih patuh beliau. Kerja, bukti. Gitu. Oh, ada tambahan ya. Kerja sampai mati kerja, kalau nggak ada bukti sama aja. Oh iya. Karena yang kita lihat sampai sekarang ini banyak kerja. Yang banyak yang dikerja. Nggak ada bukti. Ya kan? Nah, nggak patut itu dilanjut tuh kan. Jadi kalau Wak Nasri ini kerja, Bukti. endingnya bukti. Bukti inilah nanti yang dirasakan oleh masyarakat. Doa saya Wak Nasri nanti bisa main lah di kabupaten ya. Amin. Amin. Jadi kalau menurut bahasa dari Bang Vito tadi, saya sepakat bahwa kami dari milenial ya, lebih mengarah kepada ketenaga kerjaan gitu. Karena Bapak Aprizal Sintong bisa dikatakan ahli dalam bidang menciptakan lowongan kerja. Lapangan kerja ya. Lapangan kerja ya. Karena beliau bisa kita survei ya di kampung beliau di Sintong Tanah Putih itu. Bisa dikatakan 99,5% masyarakat yang khususnya pemuda itu tidak ada yang pengangguran, Pak. Boleh kita survei ya di Sintong. Besar ya nilai itu ya. Bisa saya katakan lah, karena saya pribadi asli anak Kecamatan Pasir Limo Kapas. Saya secara akademis itu sebelum saya mengucapkan pengakuan gitu kan, pengakuan lah nih kan, pengakuan pernyataan sikap ya kan, pernyataan sikap kepada Bapak Aman ini saya kaji dulu beliau. Saya tidak mau ditengok kawan-kawan saya yang akademis lah, kawan-kawan mahasiswa. Saya ketika ditanya kenapa pilih Pak Aman, saya jawab sama seperti orang-orang yang di pasar. Saya harus tampilkan akademis saya gitu. Makanya saya survei, Pak Aprizal Sintong itu memang ahli dalam bidang menciptakan lowongan kerja. Kembali kepada Pak Haji Sulaiman. Pak Haji Sulaiman itu kategori yang paling muda itu Pak Haji Sulaiman. Dari 4 calon kategori yang paling muda itu Pak Haji Sulaiman. Saya rasa energi yang dikatakan yang berkuar-kuar energi itu ini energi pemuda gitu. Energi darah muda ya kan, banyak kan banyak tuh kan. Saya nggak sebutkan paslon nomor 1, 2, 3, tapi banyak yang sampaikan energi. Ada kata energi itu lebih pantas diucapkan kepada yang kaum muda. Ya, ada siapa maaf ya Pak ya. Karena pemuda itu dikenal lincahnya, waktunya. Karena Wak Nasri ini anak istri ada. Bang itu ada Bang? Ada. Ada tapi muda Bang. Muda. Istri itu bukan baru. Beliau di sini kan milenial juga beliau ini. Kalau Wak Nasri ya kan
istri bukan baru, beliau nggak bisa kalau nggak bisa saya jamin dia bisa leluasa di Kecamatan Basulimu Kapas, betul tidak? Nah, tapi itulah kelebihan dari pemuda. Selagi pun Pak Haji Sulaiman ini tokoh agama, 11 tahun beliau di Jawa. 11 tahun di Jawa? Di Jawa, pondok. Oh, Jadi ada yang mengatakan beruntung kita bisa dapat calon bupati yang bisa khutbah. Kan pernah ada tuh, ya kan? Jadi gini, kalau menurut saya, ya kan, tolonglah yang kondusif lah, itu kondusif dalam artian. Nah, ini apa kondusif ini? Kondusif dalam artian karena apa tuh? Salah satu moto setiap calon itu adalah politik damai. Ya, politik damai. Kita sepakat ya, politik damai. Politik damai. Jangan ada isu-isu yang berkembang seolah-olah paslon lain tuh leceh. Oke. Karena di Aman ini rasa saya lengkap lah, Pak. Ya, Pak ya. Karena yang wakilnya birokrat, yang 22 tahun loh, Pak. 22 tahun dia meninggalkan jatah PNS-nya, Pak. Iya. Demi jabatan bupati yang kurang lebih 2 tahun lagi dia bisa jadi kepala dinas. Coba bayangkan, Pak. 2 tahun lagi dia bisa jadi kepala dinas. Beliau berhenti, bukan cuti. Beliau berhenti. Iya. Berhenti demi mencalonkan demi perubahan Kabupaten Rokan Hilir. Oke. Ya pokoknya Aman menang lah. Itu loh, Pak. Kan? Lain, Pak. Dari mudanya udah mulai ya. Kayak orasi gitu ya, Pak. Tapi kayaknya nanti kita coba pertanyaannya agak sensitif lah ya. Semangat ya. Ini Pak, kalau misalnya ada penyampaian saya yang bentuknya ada sindiran apa segala macam, ya sama-sama nilai secara intelektual lah. Ya jangan baper lah, Pak. Oke, Pak. Tapi memang nanti kalau memang ada aksi-aksi yang di luar kata aman itu memang harus kita inilah, jangan sampai terjadi lah. Iya. Karena ya pasti, ya namanya hal yang salah, hal yang buruk terjadi kita marah wajar. Gitu. Karena memang saya pernah dengar itu, jangan bermain api katanya. Iya. Karena di badan kita ada bensin. Oh, iya. Ini agak beda bahasanya. Jadi kalau saya sendiri sih ya lebih baik aman dan ikuti dengan cara yang benar. Nggak boleh rusuh, Pak. Harus aman. Iya, harus aman. Oke. Harus aman. Pilkada harus aman. Ya kan, pemilihan harus aman, nggak boleh rusuh. Oke, cukup. Kayaknya cukup ya. Masih ada. Cukup. Insyaallah cukup. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya kita ke visi misi ya. Sebenarnya pertanyaan ini sih lebih tepatnya ke pasangan calon sendiri gitu, karena mereka lebih tahu, lebih paham visi dan misi mereka itu apa gitu. Nah, tapi nggak masalah, kita tanyakan juga kepada tim ya, tim yang memantapkan dirinya ke nomor 4 gitu. Oke, untuk visi misi ya, boleh dijelaskan visi misi dari pasangan calon itu apa sih gitu. Dari siapa ya? Bang Pito lah. Boleh dari Bang Pito. Tapi yang lebih maksimalnya lagi kalau untuk visi dan misi ini disampaikan langsung oleh paslon gitu. Iya, benar sekali. Tapi kami sebagai tim khususnya Palika akan mengambil sedikit yang kami rangkuman dari visi dan misi lah, yang paling penting atau garis besar ya, garis besar. Di dalam visi dan misi paslon aman ini ada namanya Nawabakti. Nawabakti itu ada 9 yang masuk, salah satunya tentang pelayanan kesehatan. Oke, kesehatan. Udah itu infrastruktur. Untuk pembuatan KTP KK. Oke, KTP KK. Pendidikan untuk khususnya KTP KK itu beliau untuk kedepannya setelah dilantik menjadi bupati, insya Allah 3 bulan kerja beliau akan memfasilitasi pembuatan KTP secara gratis dan KK secara gratis seperti itu. Oleh itu selanjutnya tentang pelayanan kesehatan
kita kan selama ini di Palikan ini untuk apa namanya itu rujukan. Iya, oke. Rujukan itu apa namanya, sakit bawa ke atau bawa ini nggak bisa, ini dirujuk ini bisa ke Bagan, bisa juga ke Rantau gitu ya. Jadi kita yang pertama maunya kita ada rawat inap yang spesial di sini, pelayanan kesehatan. Kalaupun memang harus dirujuk, kita maunya ada ambulan air gitu. Oke. Jalur air. Jadi itu target beliau untuk kesehatan. Apa nama ambulan air itu memang harus diadakan khususnya pesisir. Iya benar. Jadi tidak ada lagi untuk mengarahnya ke Sumatera Utara, baik di Medan ataupun Rantau Perapat seperti itu. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya lebih bagusnya ke paslon lah. Oh. Nah, besarnya seperti itu. Jadi untuk pasangan calon nomor 4 ya, atas nama Afrizal dan Bapak Afrizal dan Haji Sulaiman, ya. Kita kapan-kapan bisa jumpa ya, berbincang di podcast. Bisa. Kita Palikan tentunya ya, biar lebih jelas visi dan misi itu ya. Kita usahakan ya. Oke. Jadi untuk yang tadi ya masih terngiang di telinga saya gitu ya. Karena yang saya tahu masalah KTP KK itu di masyarakat udah digratiskan oleh pemerintah gitu. Tapi kok dimasukkan ke dalam visi misi? Ya. Kok masih digratiskan juga gitu, padahal udah gratis sebelumnya. Ini kayak mana maksudnya? Oke. Jadi seperti ini. Sebenarnya program pemerintah itu memang menggratiskan untuk pengurusan KTP dan KK. Oke, ya. Beserta akte anak gitu ya. Oh iya, ada 3 ya. Ada 3. Jadi ya, yang terjadi pada hari ini khususnya untuk Kabupaten Rokan Hilir mungkin karena ada dari tangan ke tangan yang bahasa bahasa kasarnya seperti itu ya, calo, bilang bahasa kasarnya calo. Jadi ada penundaan, jadi sistem alasan bayar administrasi segala macam, ongkos biaya ini segala macam. Jadi ada sistem penundaan di situ. Ada apa namanya, agak bertele-tele pengurusan. Lama selesai. Gitu. Jadi pokok pembahasan di sini ini masuk dalam visi misi si paslon aman ini nih. Apa namanya itu? Memperlancar, mempermudah, mempercepat gitu. Memperlancar, mempermudah, mempercepat proses pembuatan KTP, KK dan akte lahir. Luar biasa sekali. Padat. Iya memang si Maman ini kayaknya emang suka yang singkat, padat, tepat ya. Bukti. Oh, satu lagi ya, bukti. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya kita akan membahas sama sih dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Sebenarnya lebih tepatnya sih ditanyakan langsung ke pasangan calon gitu. Tapi nggak masalah, kita tanyakan juga kepada timnya gitu. Nah, ketika nanti pasangan calon nomor 4 dimenangkan, ini kita berandai-andai gitu ya, gitu. Untuk program kerja 100 hari gitu. Apa sih yang akan dilakukan? Nah, karena kan kita tahu ya, yang namanya program 100 hari itu semuanya dikerjakan di sana gitu, semaksimal mungkin gitu. Di sana lah kelihatannya kerja gitu ya. Nah, jadi untuk kerja 100 hari itu apa sih gitu? Assalamualaikum. Oke, Wa Nasri yang jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulaiman sama Pak Afrizal Sintong dia harus bertanggung jawab sesuai dengan misi dan misi dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Ini terlalu padat, singkat gitu ya. Tapi bukti ya. Iya, bukti juga. Oke. Iya. Tapi tambahan lah Pak. Oke, boleh. Untuk 100 hari kerja beliau kan. Beliau sampaikan di setiap kampanye dialogis beliau. Yang bentuknya semacam saya pribadi mahasiswa, beliau punya pandangan yang memang betul-betul fokus terhadap pendidikan, khususnya saya sebagai mahasiswa. Beliau akan memperjuangkan beasiswa. Oke, beasiswa yang dianggarkan 5 juta 1 tahun. Oke, tunggu sebentar. Ini beasiswa ya? Beasiswa. Sebelumnya udah ada beasiswa nih? Ada. Ini baru lagi gitu ya? Ada evaluasi. Oh, evaluasi. Karena saya jujur itu baru-baru ini nampak saya ada kawan-kawan yang demo kan masalah beasiswa. Iya benar. Ya saya merasakan gitu ya dari Medan ya. Saya dari Medan.
Pak ya. Iya. Bapak dari Medan juga kan? Enggak. saya dari Medan Pak, ya kan? Itu nggak merata Pak, jujur nggak merata Pak. Kami jujur merasa kami dianaktirikan lah di Medan tuh. Oh, Lebih merata yang kawan-kawan dari Pekanbaru Pak. Ini saya berbicara apa ya? Polemik mahasiswa ini ya. Polemik pribadi ya, apa yang dirasakan ini nggak ada kaitan idealis atau intelektual enggak. Saya sampaikan menurut apa yang saya rasakan. Itu nggak merata tuh Pak. Kadang ada yang dapat, kadang beliau udah mati-matian urus berkas. Benar. Untuk mahasiswa Medan. Tiba-tiba nggak apa. Kalau dikatakan misalnya hitungan 100%, itu yang dapat palingan 45% yang dari Medan. Yang saya salutkan kawan-kawan yang dari Pekanbaru. Why? Itu saya bukan apa ya? Saya bukan berusaha merusak nama-nama kawan-kawan yang di Pekanbaru itu, tidak. Tapi kan kita sama-sama putra daerah, putra Rokan Hilir, yang kami mungkin melaksanakan studi di provinsi tetangga. Iya, Sumatera Tapi Utara. kan ini kan kami tetap putra daerah yang wajib kami dapatkan gitu. Oke. Itu kan apa yang menjadi hak kami, itulah yang kami dapatkan. Seharusnya ketika nanti ada kejadian atau kesalahan teknis dalam administrasi, mana tahu nomor rekeningnya atau apa segala macamnya salah atau apa, itu mungkin tidak keluar gitu. Tapi kawan-kawan yang memang betul-betul diseleksi itu Pak. Ada organisasi paguyuban setiap daerah itu diseleksi. Jadi menurut kajian kami, ketika kawan kami yang memang betul-betul administrasinya jelas nggak dapat, kan lucu Pak. Jadi ada planning beliau yang memang betul-betul fokus pada arah pendidikan. Beliau bukan hanya beasiswa mahasiswa ya, dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Oke, nah jadi itulah. Saya tambah. Oh, masih ada tambahannya, Tambahan sedikit lah. Masalah beasiswa tadi ya. Oh, beasiswa. Kirain program kerja satu hari yang baru gitu ya. Oke, untuk beasiswa tambahannya. Lanjut untuk program kerja yang baru juga. Iya. Nah, jadi untuk beasiswa ini selain dari apa yang sudah disampaikan Adinda Wandi tadi, sebenarnya di sini ada anggaran yang meningkat seperti itu. Oh, nominalnya ditambahin lagi gitu ya. Ditambahkan lagi. Selain dari bahasa Dinda Wandi tadi ada yang dianaktirikan, masih banyak seleksi yang harus benar-benar diseleksi gitu. Ada secara administrasinya. Jadi untuk nominalnya ditambah lagi menjadi 5 juta. 5 juta. 5 juta itu untuk mahasiswa, untuk beasiswa. Jadi untuk program kerja selanjutnya itu seperti kampanye dialogis beliau sebelumnya, beliau sempat bilang seperti ini. Tergantung daerah sih. Seperti Palika, seperti Palika itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Palika, contohnya nelayan, beliau akan prioritaskan nelayan. Bagi petani, beliau akan prioritaskan petani. Apa yang dibutuhkan petani? Contoh untuk pengairan sawah atau ladang, beliau akan siapkan alat berat di situ. Beko. Termasuk di bagian daratan sana, rata-rata kan di sana kan itu sawah pertanian gitu, dan di sana itu kendalanya genangan air, banjir. Jadi beliau berusaha 30 hari ke depannya setelah beliau dilantik, air akan dikuras. Itu janji beliau seperti itu. Oke. Nah, jadi itu program kerja 100 harinya. Berarti yang saya tangkap ya, ada 2 poin yang sudah dijelaskan oleh tim ya. Yang pertama itu beasiswa, di mana beasiswanya yang selama ini terjadi apa ya, keluh kesah mahasiswa itu keluar ya, ada dianaktirikan. Kayaknya ini saya pernah juga dengar sih, Pekanbaru dengan Medan. Sebenarnya itu udah umum gitu, kita sama-sama tahu tapi diam gitu. Itu udah banyak juga mahasiswa Medan menyampaikan, baik ke kawan-kawan maupun ke saya sendiri juga pernah sih. Jadi itu merupakan program kerja ya, program kerja 100 hari dari pasangan calon nomor 4 untuk memperbaiki hal itu dan menaikkan jumlah nominal. Ini yang penting, jumlah nominalnya menjadi sesuai kebutuhan. Yaitu 5 juta gitu ya. Jadi perhitungan dari pihak calon kan dia tetapkan 5 juta itu atas perhitungan beliau. Atas perhitungan.
menurut kebutuhan mahasiswa. Menurut kebutuhan. Oke. Satu lagi gaji RT dinaikkan 500.000 rupiah. Tambahan Wan Nasir. Oke, Nasir. Puncak ada. Aku minta beliau langsung ke rumah beliau. Oke. Bagi masyarakat penghuni Pasar Lima Kapas, saya langsung ke rumah beliau. Tiba beliau itu mau memberikan Bantuan satu buah beko, cuma lagi sampai itu udah diambil silahnya motor mbak beko itu, tiba-tiba ada silahnya yang tahu badan hukum sampai tidak terjadi. Kalau silahnya kemarin itu beliau tidak kena sanksi hukum, itu beko dah meluncur ke Kepengurusan Pasar Lima Kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kalau saya cerna ya, ini udah ke hukum ini, udah ke hukum gitu. Saksi hukum itu maksudnya begini, Pak. Kalau ada sanksi hukum kemarin, beko itu yang kupinta udah sampai ke Pasar Lima Kapas. Kemungkinan terdapat kesalahan teknis lapangan atau teknis administrasi. Oke, Tapi yang jelas poinnya sudah disalurkan tapi yang tidak jelas nyampe. poinnya Oke. Pak Aprizal Sintong punya niat dan melakukan penyaluran alat berat itu. Iya. Tapi ya kalau saya sampaikan di media ini nanti Panjang kali apa lebar ya? Panjang kali lebar ya. Ada apalah. Oke, intinya pasangan calon nomor 1 ini dengar keluh kesah langsung bertindak. Itu ya. Ya, seperti itulah ya. Polemiknya seperti itulah. Nah, jadi itulah gambaran umum ya atau garis besar 100 hari kerja ya ketika pasangan calon nomor 4 dimenangkan. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah tentang infrastruktur ya. Sebenarnya sih bukan infrastruktur juga sih, lebih apanya polemik ya yang dibicarakan oleh masyarakat gitu ya. Masalah-masalah yang dihadapi gitu banyak gitu, polemiknya banyak gitu. Di antaranya adalah infrastruktur. Nah, jalan seperti yang kita ketahui kepemimpinan bupati sebelumnya, bukan yang sekarang, sebelumnya lagi gitu kan, itu kan udah digenjot ya pembangunan infrastruktur jalan pesisir, jalan lintas pesisir ya yang menghubungkan Pasar Lima Kapas dengan Kubu dan daerah yang lainnya antar kecamatan. Iya. Nah, itu kan udah digenjot, tapi kayaknya sampai sekarang tidak dilanjuti lagi kayaknya gitu. Tidak terrealisasi dengan baik. Sehingga jalannya ya bisa dilalui, cuma kalau hujan ya nggak bisa juga gitu kan. Terjatuh-jatuh. Itu yang pertama. Iya, terjatuh-jatuh lah. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Panipahan Darat khususnya ya, menghubungkan Panipahan Darat dengan Sumatera Utara. Jalan yang nggak seberapa panjang, yang nggak seberapa jauh gitu ya, paling cuma 1 kilo gitu kan. Udah sempat dibangun, tapi nggak tahu kenapa pembangunannya diberhentikan. Itu juga menjadi permasalahan di masyarakat karena tidak bisa dilalui ketika hujan tentunya gitu. Nah, itu jalan yang kedua. Jalan yang ketiga adalah jalan yang menghubungkan antar desa. Seperti yang kita ketahui, Paleka itu dikenal dengan 1000 kubah. Paleka itu dikenal dengan 1000 lubang. 1000 lubang. Iya. Jalan 1000 lubang. Oh iya. Di Teluk Walas ada 45 lubang. Jangan didata. 1000 lubang itu banyak gitu ya. Nah, jadi Teluk Walas. Oke, jadi infrastruktur infrastruktur ya, jalan ada 3 poin. Masih ada lagi. Saya tambahkan juga 1000 apa lagi ya? Kesehatan tadi sebenarnya ini saya mau tanyakan, tapi tidak dijawab tadi masalah kesehatan. Di mana ketika dibawa ke Puskesmas nanti dirujuk ke sini, dirujuk ke sana, tapi tidak dijawab juga dengan dia adakannya ferry yang menghubungkan ambulan air gitu. Nah, itu saya skip saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang abrasi. Ini hal yang paling penting sekali. Abrasi ya. Sebab ketika terjadi abrasi kita tidak memiliki daratan lagi. Iya.
Terakhir, Pasir Limau Kapas akan berada di atas laut menjadi Singapura yang kedua. Singapura. Iya, Singapura yang kedua. Singapura itu dibangun ya di timur tanahnya, di timur. Informasi. Iya. Nah, di Singapura. Oke. Jadi untuk ketiga hal ini ya Luar biasa. Ketiga hal ini bagaimana sih cara mengatasinya gitu. Karena masyarakat inginnya ini bagus, ini teratasi gitu. Kira-kira pasangan calon nomor 4 menawarkan apa gitu? Sebelum begitu saya ambil alih masalah abrasi lah bang. Oke, yang terakhir itu boleh abrasi. Karena abrasi ini saya salah satu penggerak Aliansi Pemuda Peduli Pelika. Oke. Jadi kami bagian mangrove, ya kan? Pernah saya bergabung, pernah. Hutan bakau, ya. Jadi menurut menurut survei di lapangan yang dikatakan akan mau jadi Singapura, enggak Singapura pak, salah. Akan jadi Amerika sampai jauhnya kita nih, sampai jauh makan tanahnya Amerika. Oh iya. Singapura Asia lagi pak. Jadi gini pak, sebenarnya pak, sebenarnya gini, kalau saya ya mengatakan ini bukan kesalahan pemerintah secara total. Oke. Kenapa saya sampaikan? Bukan kesalahan, tapi ketidakpedulian. Karena seluruh aliansi pemuda sudah peduli dengan hal ini untuk melanjutkan pergerakan ini secara kepemerintahan. Itu ya pemerintah. Pemuda udah pemuda itu udah menyiapkan diri, mendonorkan diri, mengkontribusikan diri sebagai pelaksana. Sekarang pelaksana ini mengharapkan satu, pencairan mangrove. Sampai sekarang secara akademis sudah dikaji penanaman mangrove bagaimana caranya, ya kan? Ada penanamannya. Oke, SDM-nya cukup lah, SDM-nya udah cukup. Jadi seluruh strategi sudah dilakukan oleh aliansi pemuda yang memang betul-betul peduli dengan abrasi ini. Pak, itu SMA negeri itu pak, 10 tahun tuh jadi laut tuh pak. Itu 10 tahun, karena menurut kajian kami 1 tahun itu bisa mengambil 10 tahun itu kurang lebih bisa mengkikis tanah hampir 15 meter. 5 tahun 15 meter hampir tanah hilang. Iya, 15 meter. Jadi kita nggak seperti Sinoboy. Sinoboy itu tanahnya bertambah. Kayaknya dari sini. Itu dia. Jadi rasa saya ya, untuk bukan ini khususnya Kabupaten Rokan Hilir, tapi juga salah satu kewajiban bagi negara Republik Indonesia yang memang betul-betul tolonglah Pak. Tolong dalam artian begini. Ya abrasi ini memang betul-betul jadi apalah, jadi asosiasi ini. Iya, jadi dan pemuda yang tekad pemuda ini harus diidamkan dan dilaksanakan. Itu harapannya. Jadi saya katakan itu tak layak dilanjutkan. Tak layak dilanjutkan. Why? Dalam artian hal yang sepele loh Pak. Hal yang sepele ini bukan bentuknya kepemerintahan. Ini bukan bentuknya polemik kepemerintahan. Argumentasinya apa? Argumentasinya bukan kita membahas mengenai politik. Ini masalah yang memang betul-betul kalau diapakan alamak selesailah. Kan bakau yang diinginkan masyarakat, yang penanaman bakau satu. Yang kedua apa tuh? Setiap pesisir itu harus ada penanaman bakau yang memang betul-betul ditambak, bahasa awak ditambaknya pembibitan. Jadi kalau pihak aman ini, karena Pak Haji Sulaiman asli dari pesisir, dari 4 calon Pak Haji Sulaiman lah asli pesisir. Saya bisa buktikan itu. Karena waktu itu saya ada di Bagan, ya kan, di kantor KPU. Jadi memang betul Pak Haji Sulaiman ini memang darah pesisir. Bahkan beliau ini asli dari Kecamatan Pasir Limau Kapas. Siap mengatasi ini. Iya, dari sarang burung Pak. Bapak tahu sarang burung? Kalau tahu Bapak tahu. Pasir Limau Kapas masih tahu. Tahu Pak ya. Jangan sempat Pak, saya curiga Bapak ini kalau lama di Medan lupa Bapak sarang burung. Sarang burung itu kampung asli dari Atan Sa'ban, Bapak Atan Sa'ban, kalau kami panggil Wak Atan.
ayahnya dari Haji Sulaiman. Oh, Asli orang Sarangburung. daerah. Putra daerah Kabupaten Lokan Ilir, putra daerah Kecamatan Baslimot. Tepat, sangat tepat Pak. Oke. Kalau Bapak nggak tahu Sarangburung, alamak. Benar. Ya. Jadi kalau untuk apa Pak ya? Itu Pak, keinginan terbesar kita adalah kita bagian pesisir memang betul-betul menginginkan abrasi. Nah, jadi dari paslon sendiri tadi udah dijelaskan mekanisme apa dilakukan pemuda gitu tentang abrasi. Terus paslon sendiri bagaimana gitu? Kalau paslon sendiri kan saya sampaikan tadi Pak, bahwa Pak Haji Sulaiman adalah bagian dari pesisir. Kecamatan pesisir hanya ada 5 kecamatan. Dari 18 kecamatan ada 5 kecamatan. Artinya ini bisa dimasukkan ke dalam 100 hari kerja? Iya. Oke, mantap. Bukan bisa dimasukkan. Tapi memang benar? Memang udah ingin dilakukan. Oke. Jadi kawan-kawan tolong yang udah ada ini. Jadi ini harus kita dengar sama ya. Kalau nggak mau SMA negeri itu jadi laut kawan-kawan, pilih nomor 4. Iya, 100 hari ya, 100 hari Asli ya. anak pesisir itu. Oke. Nah, jadi tadi udah dijawab ya masalah abrasi. Selanjutnya kita ke permasalahan selanjutnya atau polemik selanjutnya, yaitu tentang infrastruktur jalan. Nah, ini yang belum dijawab. Nanti untuk infrastruktur jalan ini bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh paslon sendiri? 1000 lubang loh Bang. 1000 lubang, jalan jalan lintas pesisir, gitu, jalan menghubungkan antar provinsi, gitu ya. Nah, itu bagaimana? Siapa yang boleh jawab? Siapa yang menjawab? Wan Nasri nak menjawab 1000 lubang dulu. Menjawab 1000 lubang repot juga sebenarnya. Menutup 1000 lubang susah. Gitu. Tapi sedikit saya lah menjawabnya. Oke, boleh. Nah, untuk infrastruktur itu, untuk lintas antar daerah, khususnya Palika dari Panipahan sampai ke Kubu, itu memang ada janji beliau. Jadi kalau seandainya ke depan beliau duduk, memang itu yang harus benar-benar diperhatikan. Karena dengan infrastruktur ini akan menunjang hal-hal yang lainnya, tentunya perekonomian. Iya, benar. Nah, itu salah satunya. Apalagi untuk lintas masuknya dari Kecamatan Pasir Lembakapa menuju Sumatera Utara. Itu rata-rata kita kan sebagian penduduk Palikan ini ada yang menanam sawit. Oke. Nah, jadi kalau infrastruktur itu dibangun tembus ke Sumatera Utara, jadi harga melonjak. Oke. Jadi itu memang diperhatikan oleh Bapak Hafizul Sintong karena beliau memang memang benar-benar paham tentang cara untuk meningkatkan perekonomian. Jadi langkah awal yang harus beliau lakukan itu adalah infrastruktur jalan. Jadi kalau untuk 1000 lubang tadi ini, ya ini bagaimana nih? Ini karena setiap jalan itu Nutup lubang aja bisa Pak. ada tiang di tengah jalan ada tiang. sederhananya begini. Nutup lubang aja nggak bisa. Karena kita tidak menyalahkan pemerintah, bahasanya kita di sini ini diliput ke depan. Nanti kan diliput publik. Sebenarnya kalau pemerintah kita sebelumnya benar-benar memperhatikan untuk 1000 lubang tadi, ya sebenarnya cepat teratasi. benar. Jadi seperti yang Dinda bilang tadi itu bukan kesalahan, tapi karena ketidakpedulian, termasuk kelalaian. Karena lubang pun nggak peduli. Jadi Karena lucu juga sih. Kenapa kalau lumpuh Pak? Ini dari ribut gitu. Gak mau kabupaten nggak dengar gitu. Jadi sederhananya begini, barang yang sudah disediakan dia tidak bisa jaga, gimana untuk mencetus untuk selanjutnya gitu. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi gimana mau melanjutkan? Gimana dilanjutkan? Gimana harus dilanjutkan? Lubang aja nggak bisa ditutup, apalagi bangun jalan Mbak, lubang. Iya. 45 lubang. Jadi udah terjawab ya, Kalau saya jangan apa? Kalau yang saya tangkap seperti ini, artinya gini, jalan lintas pesisir yang besar bisa diatasi. Nggak mungkin 1000 lubang nggak bisa diatasi. Iya. Benar ya? Betul. Benar. Oke, berarti sudah terjawab. Ya 1000 lubang nggak terjawab. Jadi itulah cara dari pasangan calon sendiri untuk mengatasi polemik yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang
ini lebih sensitif lagi gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya strategi gitu. Nah, nanti kan ini ya apa dimenangkan gitu, pasti ada strategi. Gitu. Nah, strategi itu bagaimana sih gitu ya? Atau mau dijawab ini ya? Kalau masalah strategi ya Pak ya. Kalau strategi ini kan liput nih kan? Jelas. Ini dilihat publik. Jadi kalau saya dulu, kalau pengalaman saya di SD Pak jauh ya, mencontek Pak. Nah, jadi nggak boleh. Jadi kalau misalnya strategi awal ya bagaimana aman sekarang? Ya jujur Pak ya, aman itu Pak di Kecamatan Pasir Lima Kapas menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Kok aman nggak ada buat posko? Kok aman? Ada di segitu ya kan? Sekarang timbul posko aman. Iya, ada posko aman. Ada negara. Nang gitu. Saya nggak paham. Nah, jadi ketika aman itu Pak, aman itu udah tergabung dari Bapak Nasri. Ini Bapak Nasri ini tokoh. Pak Pito ini saya tahu dia ini lawyer, pengacara di Pekanbaru. Saya milenial. Serius? Iya, ini Pak Pito pengacara di Pekanbaru. Jadi rasanya kalau ditanya strategi, ya kami sering menampilkan strategi itu. Tapi memang kalangan-kalangan yang lain itu tidak paham. Kenapa aman baru sekarang pasang posko? Kayaknya mesti gitu ya. Jadi berpikir Mas kan. Oke lah. Sedikit saya tambahkan sedikit. Iya, ada tambahan. Mungkin karena ini diliput, mungkin himbauan kali ya, himbauan atau ajakan yang sifatnya penutup. Oke ya, untuk penutup boleh lah ya. Yang sifatnya positif untuk dari tim sukses untuk 4 pasang calon. Seperti ini, maksud saya seperti ini. Yang biasanya kalau terjadi pertarungan ada 4 paslon, masuk salah satunya incumbent, itu tiga paslon sebagai penantang itu bersatu untuk menghantam satu paslon, yaitu Pak Petahana. Namun yang terjadi pada hari ini, aman menjadi bagian hantaman. Oke. Nah, jadi 3 sisi. Jadi pasangan Afrizal Sintong dan Haji Sulaiman ini mendapat dari 3 hantaman. Jadi tibanya, padahal posisi aman bukan incumbent. Bukan incumbent. Beliau adalah penantang. Kenapa 2 penantang dan 1 incumbent menghantam 1 penantang? Yang jadi pertanyaannya, ada apa dengan aman? Iya, benar. Apakah karena paslon aman diperhitungkan? Kan seperti itu. Jadi kita maunya bagi tim sukses lain, tim sukses itu seperti ini. Kita harus fair lah, harus bangun politik santun. Jangan menyebar berita-berita hoax di media sosial gitu. Betul. Fungsinya kita di sini, makanya diciptakan di sini kita diciptakan ada namanya tim dari milenial. Fungsinya di sini yaitu supaya bisa menyampaikan yang sifatnya lebih positif, membangun untuk mencerdaskan masyarakat seperti itu. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan berita yang sifatnya hoax, apa gunanya milenial gitu? Milenial ini kan tidak terlepas dari akademis, intelek seperti itu. Agen perubahan. Agent of change ya, agen perubahan. Jadi marilah sama-sama kita berpolitik santun, menyampaikan sesuatu hal-hal yang positif pada masyarakat. Jangan ada lagi hujat menghujat, fitnah memfitnah seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat ya, dari awal pembukaan sampai ini mau penutupan juga ya, masalahnya gitu juga ya. Malah tadi dibuka sama Pandi itu juga ya, ada polemik antara ini. Ya, jadi pertanyaan sih mulai ada apa dengan aman? Iya, Oke lah. Dan isu itu sudah kami sampaikan Pak. Ya. Dan isu itu sudah kami sampaikan melalui media sosial dengan artian pihak aman ini Pak, gini, kami lebih sibuk mengatur strategi untuk memenangkan, bukan untuk menjatuhkan. Seperti itu. Jadi jangan salah memahami, ketika kita untuk memenangkan, maka ada yang harus kita jatuhkan.
Jatuhkan dalam artian apa? Yang sering sekarang polemik, problem yang terjadi menjatuhkan tuh tanda kutip menyerang dari segi hoax. Satu, menghancurkan peraga kampanye. Nggak boleh gitu Pak. Iya, kami nggak sibuk lah Pak ngurus. Kalaupun ada spanduk paslon lain di depan. Iya dirusak. Kayak si Wak Nasri. Ini kan sampai di Sungai Daun. Beliau pasang itu di tetangga ada tetangganya naik spanduk paslon lain. Oke. Wak Nasri ini pasangkan dalam artian biar rukun. Kan orang ini punya kewajiban hak pilih, Pak. Hak pilih orang ini dijaga oleh negara Republik Indonesia. Oke, benar. Jadi ketika alat peraga ini dihancurkan, maka seluruh antusias atau partisipan terkhusus kepada tim merasakan sakit hati, Pak. Itu Pak, memang sepele ya Pak ya. Ini kertas nih Pak, spanduk nih Pak. Tapi memasang ini Pak punya komitmen. Waktu yang dikhususkan untuk memasangnya. Kontribusi ini Pak. Kontribusi kita ada Pak. Jadi ketika dihancurkan berarti kan menghancurkan hati-hati kawan-kawan. Saya baper loh Pak. Saya baper. Soal itu saya baper. Tapi jujur kami membahas kepada tim. Itu tadi Pak yang disampaikan Bang Pito. Kok kita diserang? Oke, nah untuk menanggapi juga ya. Kemarin kita sudah melakukan podcast juga dengan Panwaslu. Iya. Kecamatan. Kayaknya itu udah melanggar aturan. Betul. Dan bisa dilapor kalau mau ditindak. Ada tindak lanjutnya bisa dilapor. Gitu. Aturan hukumnya ada Pak. 2 tahun penjara. Jadi apa yang dilakukan oleh tim aman terhadap itu? Itu luar biasa nyaman Pak. Itu luar biasa nyaman. Lapor? Tidak Pak. Tidak dilaporkan. Wak Nasri karena mempertimbangkan politik santun damai. Nggak mungkin loh Pak 2 bulan ini Pak 3 bulan ini Pak 3 bulan nanti ada yang terjerumus di penjara hanya karena nggak mungkin Pak, nggak sampai hati lah kami Pak. Ikhlaskan aja lah. Kami ikhlaskan aja lah. Salah satu yang dihancurkannya 10 yang kami naikkan. Oke. Itu aja Pak untuk melawannya Pak. Jadi itulah ya. Kayaknya yang menjawab pertanyaan tadi tapi belum kesal mereka ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Nah ini udah lama juga sih. Kayaknya podcast terlama ini ya. Iya. Karena 3 orang mungkin ya Pak. Oh iya, saya yang goreng enggak ya. Nah jadi kita sudah sampai di penghujung pengacara. Untuk tim sendiri ada nggak yang ingin disampaikan untuk masyarakat gitu sebelum kita tutup? Pak Nasir. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bersama-sama masyarakat Kecamatan Pasar 5 Kapas untuk mendukung memilih nomor 4. Ya. 4. Bersatu, berjuang, menang. Oke, jadi berakhirlah podcast kita untuk hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Masih ada berapa? 1 tim lagi ya yang belum ya. 1 tim lagi khususnya untuk tim Sudin. Kita sudah kontak juga gitu ya. Sudah kita follow up juga gitu, tapi belum diindahkan gitu. Kami belum mendapat jawaban pasti dari Sudin. Ya, nanti dibalas diindahkan apa yang kita inginkan gitu. Oke, saya mau tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita Palika pecah. 4.